Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih kebaikan-Mu yang sungguh sangat amat nyata dalam hidup kami. Kalau saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus mampu mengaruniakan kami hikmat pengertian, sehingga tidak ada firman yang kami dengar terlewatkan begitu saja, tapi sungguh-sungguh tertanam di dalam loh hati kami dan memampukan kami untuk dapat melakukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan Kejadian pasal 36 ayat 1-43 dengan tema kesuksesan tanpa Tuhan sia-sia adanya. Saudaraku, dalam Kejadian pasal 36 ini mencatat keturunan Esau kakak Yakub dan yang adalah anak Ishak. Pada ayat yang ke-1-8, bagaimana Esau memilih untuk meninggalkan Kanaan dan menetap di Seir. Ini menunjukkan bahwa Esau lebih tertarik pada hal-hal duniawi dibandingkan dengan rencana Allah bagi keturunannya. Ingat saudaraku, pilihan kita menentukan masa depan kita. Apakah kita memilih untuk hidup di dalam kehendak Tuhan atau hanya mencari keuntungan duniawi seperti Esau yang lebih memilih kenyamanan duniawi. Pada ayat 9-19, ayat ini mencatat anak-anak Esau yaitu Elifas dan Rehuel. Ayat 12, dari Elifas lahirlah Amalek, musuh dari Israel. Ayat 15-19, bagaimana keturunan Esau berkembang dan menjadi kepala kaum pemimpin. Di dalam ayat 20-30, Esau berbaur dengan kaum Seir sehingga keturunannya bercampur dengan orang-orang kafir. Ayat 31, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja atas Israel. Pada ayat 32-39 di sana kita bisa melihat daftar raja-raja Edom yang silih berganti. Keturunan Esau ini berkembang menjadi bangsa yang besar yaitu Edom. Mereka memiliki raja-raja sebelum Israel, tetapi mereka tidak hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena keturunan Edom yang akhirnya menjadi bangsa yang menentang Israel dan mengalami kehancuran. Berbeda dengan keturunan Yakub yaitu Israel menjadi umat pilihan Tuhan yang menerima janji Tuhan bagi keturunannya. Ingat saudaraku, warisan materi memang penting, tapi yang lebih penting dalam hidup kita adalah memiliki warisan iman untuk keturunan kita. Ayat 40-43, kepala-kepala kaum Edom yang terus berkembang, ini menunjukkan struktur kepemimpinan yang kuat, tetapi tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Dalam sejarah bahwa bangsa Edom akhirnya dihancurkan dalam kitab Pembaca 1 ayat 10-14. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa hidup kita tanpa Tuhan maka segala sesuatu akan sia-sia. Karena itu kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bahwa warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita, keturunan kita bukan hanya warisan materi, tetapi yang pertama dan utama adalah warisan iman di dalam hidup mereka. Saudaraku, dari Kejadian pasal 36 ini kita belajar bahwa Esau dan keturunannya sukses secara duniawi, tetapi tidak hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Mereka membangun kerajaan tanpa Tuhan yang akhirnya hancur. Harta dan kekayaan tanpa Tuhan tidak akan bertahan. Karena itu mari saudaraku, jangan kita hanya mengejar kesuksesan dunia, tapi kita mau membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Tolong kami agar tidak fokus pada kesuksesan dunia, tetapi kami punya hubungan yang benar kepada Tuhan dan sesama kami. Ajar kami untuk membangun warisan iman dan mewariskan warisan iman itu dalam kehidupan anak, cucu, dan keturunan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.